fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wasu'ila Sayyidi Ali Al-Khawas, ini guru Imam Sya'rani ya. Sidna Ali Al-Khawas ini guru murabbi mursyidnya Al-Imam Asy-Sya'rani ya. Ini Syekh Ali Al-Khawas ini kalau secara ilmu masih pinteran Imam Sya'rani muridnya, tetapi secara ma'rifat Syekh Ali Al-Khawas ini adalah seorang kutub gitu. Sehingga Imam Sya'rani berguru kepada Syekh Ali Al-Khawas. Al-Khawas itu apa arti Al-Khawas? Al-Khawas itu tukang bikin pengki. Jadi Syekh Ali Al-Khawas ini kerjaannya tukang bikin pengki, Pak. Karena lihat setiap rumah ngebuang sampah sembarangan. Jadi dibikinin pengki sama Syekh Ali ini, ditaruh setiap rumah. Wah, nanti kalau udah penuh dia yang buangin. Segitu lamanya itu orang nggak ada yang tahu kalau itu dia yang bikin, dia yang buang sampahnya. Itu Syekh Ali Al-Khawas. Ya, karena ketinggian rohaninya begitu kuat. Ya, dan dia bukan dari golongan ulama besar. Ya, maka dia berkhidmat ya, kepada umat. Kita berbicara tentang uzlah ya kemarin itu. Kita berbicara tentang uzlah atau khalwah. Ya. Ada beberapa tentang khalwah dan uzlah saya ingin tambahkan penjelasannya. Sebelum itu saya tetap ingin mengingatkan ya, karena ini ngaji ya, namanya ngaji ya, ilmu ya, kita berusaha untuk mengetahuinya secara luas ya. Apa yang kita terangkan ini kena ngajinya kan tiap bulan sekali. Kalau lupa mah udah pasti kayaknya ya, kalau lupa mah, kalau nggak inget tuh baru emang lupa pisan. Ya. Apalagi kalau nggak megang kitab mah udah lupa bener udah. Ya Bu, yang nggak megang kitab ngedangos begitu. Ngaji nggak megang kitab, kayak kupingnya kitab baik. Ulama dan para aulia memberikan 4 cara untuk merusak katakan atau menghapus bekas, kesan, dampak nafsu ya, yang ada dalam hati kita. Ya, dengerin Bu. Nafsu itu ciptaan Allah. Ya. Dengerin Bu. Nafsu itu ciptaan Allah. Nafsu itu sifat yang tumbuh dari sifat tubuh kita. Jadi semua orang punya nafsu. Meskipun itu kutub, wali kabir. Ya. Mangga Kang, harap-harap Kang, mangga. Meskipun itu wali besar, punya nafsu. Karena nafsu itu sifat yang keluar dari tubuh ini. Dan Allah ciptakan nafsu itu ya untuk menikmati hidup. Mata, ya saya ulang lagi nih, karena ini kagak boleh lupa nanti. Kecuali sekali ngaji 1 bab selesai, enak. Nah ini maka 1/4 bab bulan
6 bulan yang lalu, seperempat lagi bulan kemudian, seperempat lagi. Sekarang diteranginnya seperempat. Yang 3 kali perempat lupa, yang ini kagak paham lah kan. Gitu. Ya artinya orang yang ngajar kalau yang ngaji nggak paham rugi. Jangan ngajar gitu. Yang ngaji kalau nggak paham jangan ngaji gitu. Yang ngedengerin di sini keluarnya ke sini. Amin, amin. Nah ini diulang nih ya supaya mantap. Itu. Nafsu itu ciptaan Allah, ya Bu. Keluarnya nafsu dari tubuh ini. Selama tubuh ini ada belum dipotong, belum mati. Nah ada. Kan kita udah bahas kemarin biar katanya kakek-kakek, ya. Kakek-kakek batpalanya udah jalannya udah nganggut-nganggut begini. Kalau ngelihat perawan cakep mapan masih melotot matanya ya Bu. Enggak salah lah emang. Nafsunya ada. Coba bencong biar umur 20 tahun kayak kagak doyan sama laki. Sama perempuan doyannya sama laki. Ya, itu kan nafsu yang syaz, ya, yang tidak normal. Artinya orang pertama lahir sampai terus gede disuruh sholat, puasa, ibadah dah. Sampai ngaji, sampai udah jadi kiai, kan beribadah terus tuh. Selama rohaninya belum mempunyai sifat akhlak, sifat rohani, berarti semua amal itu dilakukan oleh sifat nafsu. Ya makanya kalau kiai dulu mengatakan ngaji tai, ulama tai, emang tai bener Pak ternyata. Dulu kita marah, emang tai bener. Ya. Artinya apa yang kita lakukan itu keluarnya dari pikiran, dari nafsu, dari hawa. Pikiran makan umpama dalam struktur kepemerintahan dia mah perdana menteri. Apa kata pimpinannya? Itu. Jadi kita mah gak ada sistem perdana menteri, kita mah presidentil ya. Yang berkuasa penuh presiden, nggak ada wakilnya, wakilnya banyak di berbagai bidang. Ya, kalau sistem parlemen ada perdana menteri yang mewakili seluruh presiden. Maka seperti hati sama akal, hatinya raja, akalnya perdana menteri. Tergantung siapa pimpinannya. Kalau pimpinannya nafsu, akal mah taat sama nafsu. Kenapa orang bermaksiat pinter banget itu akal? Karena presidennya apa presidennya Pak? Makanya jangan salah pilih presiden. Ya, itu nafsu tuh. Jadi kita ibadah ini Pak masih pakai nafsu. Nanti nikmat ibadah juga namanya awatib. Awatib itu yang ngikut nafsu. Awatib itu emosi, artinya ngikut nafsu. Nafsu kerasa enak, emosi ngerasa enak. Namanya juga disebutnya orang Arab itu emosi itu awatib. Awatib itu ngikut kondisi enaknya nafsu. Kalau pimpinannya roh, akal, akhlak, sifat mulia, nanti akal ngikutin hati, akhlak, nanti emosinya ngikut lagi. Emosi itu mengikut gitu. Makanya dikatakan emosi itu adalah sebuah perasaan yang timbul yang sebagai reaksi daripada aksi di luar diri. Itu mah definisi orang sono dah. Orang Arab makanya atif, awatif, atof. Apa atof? Kan ngikut, diatupin ke sono, diikutin ke situ.
Itu nafsu. Jadi kita itu dari kecil sampai punya ilmu dah, amalnya banyak, itu dilakukan oleh nafsu. Apa konsekuensinya nafsu? Pengen di alam, pengen dipuji, pengen dilihat, pengen ada balasannya ke tubuh, enak, bahagia. Meskipun katanya itu kata Quran, balasan Allah yang balas surga. Pengen surga, itu masih nafsu. Surga itu kepengen nafsu. Bapak-bapak yang di dunianya cuman bini atu, pengen tidak dari 700. Nafsu bukan, Bu? Nafsu. Bagian gua mah di dunia ge bini atu, asal di akhirat ge 700 bidadari apa? Nafsu itu. Makanya nyanyian orang sufi kan, orang wali, saya mah ibadah bukan karena surga, bukan karena neraka. Itu namanya pengakuan suara pernyataan rohani. Karena rohani mah cuman Allah, dia mah pengennya. Makanannya Allah doang. Kalau tubuh ini makanannya selain Allah. Mu dunia, mu akhirat serta isinya ciptaan, memang kita juga diciptakan dari dunia ini. Jadi bukan salah itu nafsu. Kalau enggak bisa beramal, nggak bisa bekerja. Nah, maka dampak, akibat, kesan, bekas, efek dari semua amal yang dilakukan oleh nafsu itu menjadi hijab di hati. Lama-lama jadi karat, ron, balrona ala qulubihim. Kalau nggak dipuji, nggak jadi. Kalau kata Kiai mah dulu mah diliatin semau-maunya, ditegur enggak nerima, kayak begitu. Artinya itu orang yang pakai nafsu. Nafsunya apa? Ada dua, nafsu kebo dengan nafsu anjing. Itu lambangnya, nafsu syahwat dengan nafsu murka. Cuman Kiai dulu mah nggak pakai diterangin, tahu-tahu babi aja begitu. Akhirnya orang ya pada kesel gitu. Nah, setelah dicek di kitabnya, ya Allah ya Rabbi, ini ada ulama pertemuan di Mekah ini zaman dulu Pak, abad 3. Tiba-tiba terdengar di Mekah pada pergi haji itu ulama dari berbagai dunia dan berbagai pakar tafsir, nahwu, fikih, usul fikih, hadis, dikumpulin sama orang. Wah, ini kebenaran banget, kompak. Ulama-ulama hebat dari dunia itu pada kumpul. Ngeriung begini, kenalan, ta'aruf. Masing-masing kan ngaku, saya si fulan dari negara anu, pakar tafsir. Saya si fulan pakar fikih, pakar. Begitu orang sufi ditanya, Al-Imam Junaidi di giliran, dan paling muda, giliran Imam Junaidi ditanya, Anda siapa, kenalan? Saya penjaga anjing. Lah nengok semua. Lah orang ngaku ahli tafsir, ahli hadis, ahli ini, ahli, dia mah tukang ngangon anjing katanya. Lah ngapa ada di sini? Lah ini barisan ulama. Akhirnya ditegur, anjing apa? Nafsu. Artinya saya mah orang yang hari-harinya ngejagain nafsu. Itu kesinggung semua ulama, dalam arti ya Allah ya Rabbi, sampai ada yang ngaku saya mah anjingnya pisan, bukan penjaga. Ada yang ngaku saya mah anjingnya pisan, ya. Ngaku kalau emang paham mah, ya. Karena yang namanya insan atau orang itu rohani. Kalau tubuh mah binatang Pak. Makanya di dalam tasawuf ada al-insanul kamil, orang yang sempurna. Insan yang sempurna. Insan yang sempurna itu ruh. Ya. Allamal insana malam ya'lam. Ada dua kata basar dan kata insan dalam Al-Quran. Basar itu baru, kulit, tubuh. Ini binatang, udah kita bacain kan dulu. Sempurna kita kan, kita mau apa baik ada kan, lengkap. Kalau buaya binatang cuman jadi buaya doang, kalau kita menjadi buaya apa baik,
Dia mah cuma di air doang buayanya. Kita mah di air, di darat, di rumah, dalam rumah, di pasar, di kantor, di ya. Bukan darat, laut, udara, apa baik udah. Saking sempurnanya kebinatangan kita, sifat tubuh itu nafsu. Semua amal baik dilakukan oleh sebab nafsu, meskipun akal memiliki pengetahuan, ya, tujuannya bukan Allah. Dan itu akan berdampak hijab di hati. Hijab, makanya dikatakan hijab itu ada dua, hijab gelap, hijab terang. Ya. Selama itu yang melakukan fisik, meskipun kebaikan jadi hijab, ilmu jadi hijab, amal jadi hijab, semua jadi hijab. Nah, maka bagaimana cara menghapus, membersihkan, menghancurkan bekas yang udah akumulatif? Apa akumulatif, Bu? Karat. Dari mana bukarat? Wah, iya. Akumulatif. Bertumpuk ya, udah numpuk bekas apa ya, ujung-ujungannya bekarat. Artinya karat itu susah dicopot. Coba kalau pantat panci itu kalau udah hitamnya 2 cm, bagaimana itu nyucinya, Bu? Siksa neraka itu, Bu, ngerok itu tuh, dikelet, dikerok, dibakar, itu logikanya. Coba kita kalau panci kotor kita kerok, itu kita sayang apa enggak sayang? Lah kalau enggak sayang mah dibuang meren ya. Itu namanya masih dikerokin baik ya, mau dipakai. Jadi siksa Allah itu sayang sebenarnya, supaya kita dikasih sakit, Allah ngebersihin dosa banyak banget. Dan dalilnya ada semua itu. Ini mah dikasih musibah, ya Allah, ngapa sih emang saya? Lah tahu. Pan saya mah diem baik, justru yang diem baik itu orang-orang taat ngaji diem baik, pakai ngomong saya mah diem baik. Saya mah nggak ngapa-ngapain, kapan? Lah emangnya nggak ngapa-ngapain? Paham, Ibu? Kenapa kita ngedengar hadis dikit-dikit menghapus dosa, dikit-dikit menghapus dosa, dikit-dikit menghapus dosa? Untuk menjadi orang sempurna, kaya Nabi persis, atau kaya orang yang kaya Nabi, para wali, itu kudu hidupnya pakai rohani udah. Di dalam rohaninya punya sifat-sifat mulia. Nah, nanti itu dia akan menghilangkan pengakuan diri. Apa aja dinisbatin kepada Allah. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah dengan Allah. Yang sholat, yang ibadah adalah yang disembah, yang mencintai, yang dicinta. Itu pengakuan bahwa dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Itu perkataan mereka. Nah, maka orang sufi punya teori untuk menghapus. Dengerin, Bu. Ya. Bekas nafsu itu namanya riyadhah. Ar-riyadhah, ar-raud. Ar-raud itu mecahin, ngilangin, ngapusin. Itu ar-raud dengan 4 caranya. Dengar, Bu. Dengan pertama, makan jangan banyak tidur jangan banyak ngomong jangan banyak ngomong yang baik aja. Ini apa namanya? Ini cara yang paling awal, paling dasar, nggak ada di bawah itu, nggak ada. Kalau ini nggak bisa, emang udah nggak bisa udah. Ini yang dibahas nih. Cara pertama, sedikit makan, sedikit tidur, sedikit sedikit bergaul dengan orang. Ini yang terakhir ini kita bicara tentang uzlah. Sedikit bergaul dengan orang yang bakal ngotorin hati.
Itu. Orang gibah, orang mengadu domba, orang ya, ngomong nggak ada faedahnya. Itu. Nah maka untuk selamat dari situ uzlah. Uzlah ini, Bu, dengerin Bu. Udah diterangin pertama dulu. Saya yakin lupa. Uzlah ini bukan sesuatu yang baru atau penemuan orang sufi, bukan. Uzlah itu masalah sosial. Uzlah itu sesuatu yang logis. Uzlah itu solusi yang baik. Uzlah itu fitrah. Uzlah itu ya keperluan, kebutuhan. Uzlah itu adalah, maknanya uzlah ini secara umum, orang hanya ingin dengan dirinya sendiri. Apa dirinya? Ada dua, pikiran dan hatinya. Ya. Misalnya orang menghadapi masalah yang sekecil apapun, masalah ini cukup ya memakan pikiran kita, maka kita perlu sendiri. Contoh, kita lagi jalan di pasar rame-rame sama temen, misal ngebaca WA, itu perempuan atau laki-laki, apa isinya? Mulai sekarang kita putus, katanya, dari kekasihnya. Musibah kan? Nah, dia tentu mengalami kesedihan. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan berhenti dan minta dengan temannya untuk tinggalkan dia. Biarkan aku dengan diriku sendiri. Dia mau dialog dengan pikirannya. Nah, orang apabila hanya dengan pikirannya sendiri, meskipun badannya bersama di tempat yang umum, itu uzlah namanya. Karena begitu berat ini urusan, atau bukan urusan ini apa saja, sampai badan aja kita perlu misah dari orang. Tidak sedikit kan orang akhirnya lari ke kamar ngunci pintu. Itu uzlah. Dia ingin membawa pikirannya sendiri, sampai badannya dia perlu jauh dari orang, bahkan sampai tempatnya. Artinya sesuatu yang bahaya itu perlu dijauhi, ya, agar diselesaikan sesuatu yang bahaya itu. Maka dalam masalah sosial pun demikian. Orang, Bu, kalau sakitnya ngejangkit, ditaruh di mana? Dikarantinakan, dimasukin ke kamar, dan tidak boleh dekat orang. Itu namanya dijauhkan, uzlah. Kenapa? Karena dia punya penyakit menjangkit. Orang melakukan kesalahan secara hukum, dijauhkan. Di mana ditaruh? Di penjara. Bahkan dalam hukum fikih, kalau nggak mempan juga dibuang ke tengah-tengah hutan. Kalau memang ini orang bahaya, dibuang ke tengah hutan. Artinya dari semua sektor kehidupan, penjauhan dari orang lain itu solusi. Itu masalah sosial. Ya. Namun melihat kepada tingkat problem yang serius atau tidak, itu nanti uzlahnya apakah cukup pikiran atau badannya atau tempatnya. Nah, ketika dengan tempat-tempatnya, maka disebut khalwah. Jadi uzlah itu orang yang hanya ingin dengan pikirannya, atau orang hanya ingin dengan hatinya. Dalam pimpinan perang saja, jenderal dalam perang yang berkecamuk, tiba-tiba serangan musuh di luar dugaan. Maka kata pimpinannya, coba beberapa komandan menghadap kepadaku, mari kita ke belakang sebentar.
menjauhi dari segala kesibukan di luar, dia uzlah dari itu, pikiran dan badannya. Dia berbicara untuk bagaimana menghadapi peperangan ini. Karena sesuatu yang bersifat rencana, pikiran, itu uzlah. Karena apabila pemikiran itu, ide itu dilaksanakan, maka ini berarti ijtima, berbaur. Jadi dalam sosial, dalam hubungan sosial, dalam pembauran sosial, ini adalah ajang pelaksanaan. Adapun sendiri mengisolir diri, itu adalah masa uzlah, masa penyendirian. Sendiri dengan apa? Sendiri dengan pikirannya. Adapun dia perlu badannya menjauh atau tempatnya menjauh, itu tergantung berapa serius problem itu. Ini masalah sosial. Jadi ketika orang sufi menyuruh uzlah, ya, itu berarti solusi spiritual. Tasawuf, tarekat menggunakan perkara yang memang makbul, sesuatu yang sesuatu yang tidak melanggar nilai-nilai sosial, nilai-nilai agama, nilai-nilai rasio akal, tidak. Karena saya sering mendengar, kenapa orang sufi ada uzlah-uzlah, ada perintah jauhkan orang, tinggalkan orang. Hati, uzlah tasawuf, uzlah hati. Selain orang sufi, uzlahnya pikiran doang, seperti pelukis, penemu, pemikir, penulis, seniman, ya, arsitek. Dia banyak sekali dia melakukan uzlah. Dia hanya dengan pikirannya, apakah di kamar, karena ini adalah masa tafkir, masa membangun ide, berpikir untuk mendapatkan inspirasi, mendapatkan jalan keluar. Itu semuanya dilakukan secara uzlah, bersendiri. Namun orang sufi uzlahnya uzlah kalbu. Nah, uzlah kalbu ini sekaligus dengan uzlah pikiran. Kalau uzlah pikiran, kalbunya tidak. Tapi kalau uzlah kalbu sekaligus dengan pikiran. Maka kata Imam Ibn Atta berkata begini, ma nafa'a al-qalba syai'un mislul uzlati li'annaha dakhala biha medana fikratin. Kata Imam Ibn Atta, tidak ada sesuatu yang berguna untuk hati seperti uzlah. Bukan tidak ada yang berguna kepada hati selain uzlah, tidak. Banyak yang bermanfaat untuk hati kita, tetapi tidak ada yang seperti uzlah. Mana pa'a al-qalba syai'un mislul uzlati. Tidak ada sesuatu yang berguna seperti manfaatnya uzlah untuk hati. Kenapa? Karena uzlah membawa hati kepada luasnya pikiran. Tapi pikiran ini bagi orang sufi punya definisi sendiri. Al-fikratu inda sufiyati as-sayru al-hakiki ar-ruhani ilallah. Pikiran bagi sufi adalah, kalau arti ilmiahnya, memikirkan yang paling hakiki, yaitu Allah. Selain Allah tidak hakiki. Berpikir selain Allah khayal, berpikir Allah itu hakiki. Ketika kita melihat perilaku orang, kita memandangnya itu adalah kehendak Allah, itu kita berpikir hakiki. Tapi kalau kita berpikirnya orang, itu khayal. Ini orang ngehina saya, dasar mulut ceblek, keturunan Fir'aun, sifat binatang. Kita marahin orangnya, itu kita marahin khayal. Karena hakikatnya dia begitu, Allah yang menghendaki dia. Allah kasih musibah apa? Akhlak buruk. Apa buktinya? Itu keluar kata-katanya, perilakunya buruk, kurang nyata. Itu musibah bagi dia. Kalau baik mah keluar kata-katanya baik. Nah sekarang ditimpakan ke kita.
maknanya ujian dari Allah. Kalau kita berpikirnya Allah, ini namanya berpikir hakiki. Kalau berpikirnya orang itu ilusi. Coba. Dan ini paham yang keluar dari hati nurani, hati yang bersih. Itulah perkataan orang sufi, namanya hikmah. Kenapa? Orang sholat nggak berhenti sholat, jamaah lagi sholatnya kayak setrikaan rumah masjid, tapi gibah jalan, adu domba jalan, benci jalan, hubbud dunia jalan. Apa artinya ibadah itu? Tidak membentuk manusia di hati, karena tidak punya akhlak dalam rohaninya. Ini keterangan tasawuf begitu. Itu sholatnya dengan nafsu. Lah kalau ilmu meninggal baca, kayak saya baca ini kan ya, kayak wali, baik udahlah ini baca kitab tuh, kitab wali. Nah, sayanya sama iblis. Ya, cuman beginilah profil yang idealis yang kita inginkan dalam agama itu. Pengen begitu lah. Kalau ininya nggak diomong mah nggak tahu pisan apa ceritanya hidup ini agama. Iya. Kecuali ada orangnya yang kita ikutin enak, kagak tahu kayak udah ada yang diikutin. Lah, ya pantas. Artinya kiai kita dulu ninggalin doa yang selalu dibaca ya oleh Abah Thohir, ya mudah-mudahan ilmu menjadi pemimpin kita. Lah iya, kalau nggak ada orang udah ilmu. Ini mah ngaji ngomong baik, situ lagi ya. Lah iya, cuman atu-atunya ilmu. Nih, kalau nggak ada orangnya, kalau ada jelmaannya itu waliullah udah itu. Kalau nggak ada, lah ilmu. Nah ini uzlah namanya. Jadi uzlah itu ada dua, ada pikiran, ada hati. Uzlah yang dianjurkan oleh orang sufi, uzlah hati. Al-uzlatu al-qalbiyah. Apa bu manfaatnya uzlah? Manfaatnya uzlah bukan untuk dirinya, bukan untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi temannya, sahabatnya, muridnya, dan untuk orang yang di luar semua ada. Ya. Sama dengan orang dikarantinakan di rumah sakit, dijauhin, lagi disembuhin. Kalau udah sembuh, untuk dirinya, untuk temannya, untuk semua orang berguna. Begitu juga hati. Apa? Sebetulnya orang diuzlahkan, orang dihapus bekas nafsunya, sambil juga dikekang nafsunya. Nanti ibadahnya semua akan dijadikan oleh Allah sebuah energi. Perhatikan baik-baik. Orang yang sedang melakukan mujahadah, riyadhah, ya, sedikit makan sedikit, tujuannya untuk menghapuskan, menghilangkan, melawan, mengekang nafsu. Ketika dia melakukan itu, maka ibadah yang dia lakukan itu pahalanya akan Allah berikan kepada jiwa kita berupa cahaya, sifat-sifat rohani itu. Karena kalau orang tidak mujahadah, mujahadahnya adalah jika tidak mujahadah, jika tidak dia melawan nafsunya, maka ibadahnya semua dengan nafsu. Maka dalam tasawuf, guru selalu mengatakan dalam tarekat, ya, kalau dia orang udah diam aja. Nah, ini memang kalau nggak boleh didiemin. Kalau ada musibah, sabar. Kalau udah punya sabar, emang nggak kudu dibilangin. Bar, gitu. Artinya lakukan untuk melawan nafsu. Ibu nih disuruh diem. Coba niatkan untuk melawan. Kecewa, tidak pernah merana, tidak pernah duka, tidak pernah lara. Enggak nyanyi sakitnya tuh di sini, tidak. Ya. Nyanyinya bahagia. Coba lihat sir percintaan hayawan fisik. Semua sakit hati lagunya.
Lihat percintaan orang sufi, semuanya kebahagiaan dan ketentraman. Nggak ada syair cinta orang sufi. Ya, sakit hatiku, merana, nggak ada. Yang ada ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, kemaafan, ya, keluasan, kelapangan. Kalau cinta yang tumbuh dari hayawan ini, dari nafsu ini, semuanya derita. Mau nyari bahagia di situ, derita yang dapat. Kejamnya dikau, tegas sekali, apalagi? Ya, aku ditinggalkan, aku disakiti, dia ada orang lain. Apalagi? Hafal, ya, nyanyian. Ya, hidup segan, mati tak mau, bunuhlah aku dengan pedangku. Apa baik? Jangan kau bunuh dengan cintaku. Coba lihat lirik cinta orang sufi, Allah, sampai kita nggak percaya ada nggak itu benar ketentraman? Karena kita hidupnya hidup binatang. Nah itu, nih. Khalwah begini nih. Khalwah itu apa? Uzlah itu apa? Khalwah itu kita masuk ke kamar. Kamar itu kosong, nggak ada apa-apa. Nggak boleh ada apa-apa. Bawa Quran juga nggak boleh. Tulisan apa? Kena mata, ngelihat aja sesuatu. Kemana baik udah nantinya pikiran. Nah itu gambar hijau ya, kayaan. Wah terus udah. Ya. Makanya saya heran, saya ada di SMS oleh ada teman-teman di Banten, SMS, Assalamualaikum, saya doain saya lagi khalwah udah 3 hari. Lah, khalwah pakai WA. Ya. Saya udah ketemu mengkaji ya, khalwah yang banyak dilakukan oleh orang di Nusantara ini ada beberapa kesalahan, hanya tradisi. Ya, saya sudah mengkajinya, waduh tidak betul. Maka kami sebagai generasi yang ke depan bertanggung jawab untuk banyak memperbaiki perkara yang keluar dari manhaj yang benar. Kalau itu masuk kamar kosong, nggak ada apa-apa, nggak boleh ada apa-apa. Ngelihat orang juga nggak boleh. Ya, ditegur aja nggak bakal jawab dan nggak boleh ngelihat. Makanya makan diurus orang. Jadi apa kerjanya di kamar sendiri? Cuman satu zikir saja, Allah. Selama dia hidup melek gitu, Allah 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 Allah, ngantuk tidur, bangun Allah 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 Allah. Waktu sholat dia pergi wudhu, habis wudhu sembahyang, Assalamualaikum Allah 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 Allah. 3 hari begitu. Itu banyak yang terhapus Pak. Banyak, hati jernih, bening. Coba gelas kalau dibiarin kayak ngendap itu. Ya. Ini mah ngomong apa baik, ngelihat apa baik, ngedenger apa baik, mikirin apa baik, itu otak ini hati udah butak, keruh, lumpur, jorok, udah apa baik udah. Makanya nanti kalau ada masalah keluar apa baik dari mulutnya. Keluar kalau jengking, keluar ular, keluar paku, keluar jarum, keluar. Coba kalau rohani yang bersih, ketika dapat apa-apa musibah, yang keluar dari mulutnya hikmah. Kata mereka, as-sufi kal ardi waqa'a 'alaihal khaba'ith wa yakhruju minhul malih. Bu, kita kalau nyiramin pohon supaya tumbuh, nyiramin pakai apa tuh? Bukan supaya subur, apa? Pupuk itu apa, Bu? Inilah kotoran orang, kotoran apa baik kan pupuk. Keluarnya apa itu? Bunga, buah, manis ya. Yang dimasukin hati kalau bersih Bu, apapun datangnya keluarnya baik. Nah, riyadhah itu untuk itu. Jadi ngomongnya itu enak. Bini kayak kalau udah begitu di madu juga ngomongnya enak. Nambah lagi Kang, katanya gitu. Iya Kang, katanya.
Wah kagak mau dah kalau bakalnya begitu mah. Contoh Bu, itu mah contoh. Iya, kan musibah yang paling berat itu ya. Katakan musibahnya jangan itu dah ya. Jangan sampai kita ibu-ibu ya dapat musibah itu yang ada di sini ya. Amin Bu. Nah itu uzlah tuh. Jadi uzlah itu Allah ya. Manfaat orang paling tidak sama dirinya sendiri. Maka uzlah itu ada makna muhasabah, introspeksi sebelum tidur Bu. Nih ada uzlah yang kita lakukan bebas sendiri. Karena kalau uzlah yang khusus mesti ada gurunya ya, atas izin guru, atas nasihat guru, atas arahan semua. Kalau uzlah yang bisa kita lakukan, apa yang disebut oleh orang itu muhasabah secara umum. Kapan dilakukannya? Para sahabat melakukan uzlah tiap hari ketika mau tidur. Ketika mau tidur mikir, dari pagi nih sampai sekarang nih lidah gua ngomong apa ya, tangan saya ini yang melakukan dosa enggak, pikiran saya pernah berpikir buruk enggak, atau ada amal yang kita tidak lakukan, kewajiban atau kita langgar, kita pikir untuk apa? Untuk kita bawa ke Allah. Ampunkan ya Allah. Kalau ya Allah, ada orang tadi saya ya marah, kayaknya sakit hati dia, niat besok datang minta maaf. Datang Po, kemarin saya ngomong ya Allah gak enak banget, minta maaf ya Po. Emang lu mah kurang ajar banget, lu nya gepo begitu. Nah jangan dimulain lagi ya, udah minta maaf itu. Enggak, orangan dianya dulu mulain Bu. Kalau di dalam kita nggak ada, nggak keluar Bu. Kenapa kita keluar lagi lah? Ada. Nih kata para wali nih, nafsu nih, nafsu. Kita dikubur 3 hari di situ. Wah kita niat apa baik, lalu dikeluarin. Kapok kita, waduh. Lalu apa? Wah hidup ini emang kudu bener dah dikubur itu. Allah, bocah, waduh nggak enak dah disiksa. Udah paling kepake itu sebulan. Setelah itu nafsu ini, ya Allah, kecuali dididik baru nafsu itu. Sampai seorang ulama, seorang sufi mengatakan, kalau sebelah dunia ini ziljal itu goncang gempa, hancurlah sebelah kita nyaksiin. Kita ngelihat pelajaran itu, ya Allah. Ya, paling 2 minggu. Ya. Insafnya itu besoknya nggak bisa. Wong kita tidak hidup itu cuma berdasarkan 2, jasad atau rohani. Jasad itu nafsu. Jadi jika tidak ada rohaninya, orang akan kembali kepada kehidupan nafsu. Nggak bisa. Mau diperingetin apa juga biar digampar 3 kali sampai merot, tetap aja besok balik lagi. Nggak bisa. Kecuali diisi rohaninya dengan sifat-sifat Allah, baru nafsu itu bukan hilang tetapi tunduk. Makanya perintahnya dalam tarekat itu ij'alin nafsa matiyatan ila rabbik. Jadikan nafsu itu kendaraan untuk pergi ke Allah. Jadi yang menerima perintah ibadah itu rohani, bukan jasad. Jasad itu hanya menunjukkan gambarnya, surahnya perintah itu, kalau nggak kelihatan. Itu pentingnya tarikat jika paham. Ya. Maka sebenarnya banyak orang yang menyia-nyiakan orang tarikat karena nggak paham, sampai pada mati orang tarikat. Ya. Tidak dipahami, tidak dimengerti. Kalau menziarah ke kuburan para ulama tarikat, wah udah mati. Ya, coba apa yang kita ikuti dalam agama ini? Nabi apanya? Sifat akhlaknya yang akan Allah pindahkan ke hati kita. Kita ngikutin itu. Ngikutin sabar, ridho, syukur, yakin, mahabbah, syauq, wara, sidik. Ngikutin itu hidup. Dan dengan sifat itu kita melaksanakan agama. Dan itu namanya ngikutin Nabi. Jasadnya udah nggak ada. Itu sebab maulidnya Nabi dirayakan. Begitu pelanjutnya mati, matinya dihaulkan. Agar
rohani yang hidup dengan mereka pindah ke kita. Dan yang mati udah nggak bisa ngapa-ngapain. Allah yang ngasih, bukan orang. Wali 100 kali mati, Allah nggak mati. Allah akan memberi jika kita memang meminta itu kepada Allah kekuatan. Ini mah enggak. Gurunya mati, udah gua nggak ada guru lain di dunia ini. Lah emang Tuhan. Apa yang ada di dalam hati kutub itu sifat Muhammadiyah. Itu Allah yang memberi. Ya itu kalau itu emosional ya, kayak laki ditinggal bini. Begitu habis ditinggal mah hancur hidup saya udah. Ya. Udah bang sabar, saya kayaknya nggak bisa nerusin hidup kalau begini mah. Ya, wailah. Ya. Bini saya itu ya Allah, saya emang ngapa-ngapain semuanya emang bini saya mah. Udah 2 minggu kayak kita ketok rumahnya, yang bukain orang lain. Kita ketok, siapa neng? Lah saya bininya. Wah iya, katanya nggak bisa hidup. Itu namanya emosi orang. Ya. Dan banyak kisah para wali ditinggal wafat gurunya 2 tahun dia nggak bisa melupakan. Setelah itu baru dia mesti meminta lagi kepada Allah secara rohani, akan ada pada hati orang lain lagi. Ya. Paham ya Bu? Habis dah buat nerangin doang tuh. Uzlah. Kita baca sekarang. Ditanya oleh Sayyid Ali Al-Khawas, ditanya tentang apa perbedaan uzlah dengan khalwah. Khalwah kata beliau, takunu anil agyar alladzina yusghiluna anillah. Khalwah itu mengosongkan hati. Karena orang sufi itu hati yang dijauhkan dari orang. Hati ini tidak boleh ada siapa-siapa Bu, ya. Di hati kita ini nggak boleh ada siapa-siapa. Nggak boleh ada suami, nggak boleh ada anak, nggak boleh ada dunia. Hati ini hanya ada Allah saja. Bagaimana caranya hati ada Allah? Minta kepada Allah akhlak agar menjadi sifat rohani kita. Itu namanya ada Allah di hati, bukan pikiran. Saya mah cuma ada Allah doang di hati, itu mah pikiran. Karena ada ngedenger ilmu, ngebaca ilmu, ya. Allah ada di hati, ada akhlak sifat yang sudah jadi sifat kita. Ya. Karena orang yang punya sifat akhlak itu, apa yang dirasa oleh rohaninya? Rasa Allah dan rasa Muhammad. Itu rasanya. Ingat Allah terus, rindu Nabi terus. Itu rasanya kalau ada akhlak. Kalau enggak, cuman mikir aja. Contohnya begini, perempuan dikawinin sama laki-laki yang tidak dicintai, dipaksa sama orang tuanya karena dia taat, zahirnya mau ngawinin. Ya. Terus hidup berumah tangga sampai punya anak 10. Itu kagak demen punya anak 10. Apalagi demen. Kayak begitu Bu, rasanya apa itu orang melakukan hidup rumah tangga tanpa hati. Ya. Selalu dia mengatakan begini, jasadku untuknya tapi hatiku tidak bersamanya. Coba kalau dengan hati, ya Allah. Tapi itu khayal sebetulnya kepada manusia. Jika kepada Allah itu hakiki. Orang jika hatinya semua ada Allah, maka dia ibadah itu seperti gambaran, seperti yang mereka nih para wali nih ngaku nih. Nahnu qaumun, saya adalah golongan orang ya'budunallah, yang beribadah biduni kasalin wala kalalin wala manalin wala dha'ifin wala fatarin wala. Kata mereka begitu, saya adalah orang-orang golongan orang yang ketika melakukan ibadah nggak ada malas, nggak ada boring, nggak ada lemah, nggak ada ya bosan, nggak ada, karena sifat itu keluar dari jasad. Dia hidup sudah bukan dengan nafsu jasad, tetapi nafsu rohani, roh, sifat. Itu namanya ada Allah. Lah kalau belum, meskipun paham juga tetap aja galau ada, boring ada, tapi mereka tidak ada sama sekali.
Kata mereka, nahnu fil jannah qoblal jannah. Bagaimana kalau wali itu pusing? Bukan pusing karena kita, karena anak, karena bini. Kenapa? Dia kagak punya sifat yang ada di hati dia. Secara kaitan basar itu anaknya. Ya Allah, anak saya. Ya. Kenapa? Karena anak itu darah dagingnya, itu saja. Tapi hatinya akan berkata apa? Silakan, kalau tidak mau ngikut saya pergi, silakan, saya nggak peduli. Itu rohaninya. Ya. Karena mereka hidup dengan rohani. Taib. Nah, maka khalwah itu adalah jauh dari agyar. Apa itu agyar? Agyar dari ghair. Apa itu ghair? Bukan. Jadi agyar selain Allah itu oleh orang sufi dikasih gelar, dikasih nama aghyar. Apa saja selain Allah? Ya, manusia kek, barang kek. Ya. Hatinya kosong dari selain Allah yang menyibukkan dari Allah. Dia bersama istrinya, bersama suaminya, bersama muridnya, bersama temannya. Dia melihat apa yang dilakukan orang di sekitarnya. Semua adalah anugerah Allah. Kalau baik, dia berterima kasih kepadanya sebagai tempat yang Allah gunakan untuk kebaikan yang Allah kirim kepada kita. Kalau buruk, itu adalah tempat yang Allah menguji kepada kita. Di mata para wali tidak ada orang yang salah, karena badan itu hanya selongsong kosong, tergantung isinya. Isinya sampah, keluar sampah. Kalau kita nggak ada sampah, begitu dibuang ke kita, keluarnya apa? Itu tadi yang dikatakan supi itu seperti tanah. Keluar apa baik yang buruk, masuk, dibuang ke dia yang buruk. Coba kenapa orang pada datang kepada orang soleh minta nasihat? Kan apa yang dikeluarin sama kita ke dia? Sampah. Kiai saya ini suami saya bla bla, sampah semua itu kan, artinya beban, musibah, derita apa yang keluar dari mereka. Hormati, sayangi, jangan buruk sangka, keluarnya lain. Coba kalau bukan sama orang soleh, emang dasar ngadu sama orang tua, mak itu suami saya gini-gini. Emang coba lu sih kawin dulu, udah apa baik dah. Kata gua ge apa? Ya, yang begitu dikawinin, lihat makanya keturunan gua karang kayak baru. Lah jadi, lah emang itu keluar isinya, ya itu keluar. Ya. Gelas apa isinya, ya keluarnya itu. Ini gelas nih, warnanya apa bu? Hitam, karena isinya. Kalau dikasih susu warnanya apa? Ya. Kalau dikasih racun warnanya apa? Apa? Kalau di madu rasanya apa? Kali bilang manis rasanya, pas di madu masih pahit banget tetap rasanya bu. Ya kalau di madu apa rasanya bu ini? Pahit baik kan katanya jawabnya. Ya, tergantung isinya apa, keluarnya itu. Nah itu makanya buang ini hati dari agyar. Isinya apa? Allah. Apa isinya? Akhlak, sifat yang mulia. Itu isinya tuh. Nah orang khalwah untuk ngebuang agyar tadi itu. Pahala bukan Allah karena pemberian Allah. Surga bukan Allah karena pemberian Allah. Tapi sifat bagi ahli sunnah, as-sifatu hiyal mausuf. Ya, as-sifatu hiya ainuz zat. Ini menurut pendapat Imam Asy'ariyah itu sendiri. Adapun Asy'ariyah yang belakangan seperti Imam Al-Baqilani atau Imam Al-Haramain, memang beliau punya teori lain. As-sifatu ghairul mausuf wala syai'un zaid alaiha. Itu bukan perkara yang salah tapi benar. Ini dalam ilmu kalam ya. Taib.
Aghyar adalah selain Allah. Kan saya pernah bilang, ulama mutakalimin mengatakan selain Allah Allah wajib ada, selain Allah boleh ada dan boleh tidak ada. Itu pelajaran sifat 20 kita. Orang mutakalimin, Allah itu sabit, ya, wujud sabit. Selain Allah mungkin ada dan mungkin tidak. Orang sufi mengatakan Allah wajibul wujud, selain Allah ghairul wujud, ghairul adam, bukan ada dan bukan tidak ada. Jadi yang datang, yang Allah berikan apapun, meskipun Allah berikan kasyaf, itu bukan Allah dan jangan bertujuan untuk kasyaf, untuk Allah saja. Ya, sebetulnya udah lewat ketika bicara tentang ikhlas tauhid pada permulaan kitab ini. Ya, itu namanya aghyar, itu selain Allah yang menyibukkan dari Allah. Wal uzlah, adapun uzlah takunu anin nafsi wa ma tad'u ilaihi. Uzlah itu menjauh dari nafsu dan ajakannya. Jadi uzlah itu bagaimana menyendirikan hati, ya, dari segala ajakan nafsu. Ya. Wa yufarriqu aidan, dan beliau membedakan juga bi annal uzlata laisa min lawazimiha al istighalu billahi taala. Beliau membedakan bahwa uzlah salah satu konsekuensinya bukan sibuk dengan Allah. Bikhilafil khalwah, lain dengan khalwah. Kalau khalwah sibuk dengan Allah, kalau uzlah sibuk untuk menjauhi selain Allah yang timbul dari nafsu. Berarti jangan banyak bicara, ini uzlah. Jangan banyak makan, ini uzlah. Apa yang menjadi ajakan nafsu dihindari, ini uzlah. Tapi kalau khalwah tingkatnya sudah hanya Allah saja. Gitu. Ya, itu perbedaan detail, masing-masing ulama memberi penjelasan yang berbeda-beda, tetapi makin menjelaskan. Adapun secara umum intinya uzlah itu menjauhkan hati meskipun badannya bersama. Ya. Kata ulama sufi al khalwah bil jalwah katanya. Ya, itu uzlah. Mungkin di tengah pasar, di tengah mall, di tengah, tapi hatinya bersama Allah. Berinteraksi, bergaul, hatinya bersama Allah, itu namanya uzlah. Ya. Kalau khalwah, badannya, tempatnya bahkan dijauhkan, karena memang untuk memelihara hati agar ada selain Allah. Nah, orang kalau sudah khalwah bukan terus ada Allah di hati, tidak. Cuman bekas yang melekat di nafsu itu terhapus, luruh. Itu sebab pikiran jadi banyak, seperti kegiatan-kegiatan. Kita misalnya kegiatan kayak mukhayyam 3 hari sembahyang berjamaah, khalwah, atau puasa, atau mauizah, qiyamul lail, enggak melihat apa-apa, pulang hati, ya, ada semangat. Apa sebab? Karena sebetulnya bekas nafsu itu terhapus. Dari apakah bekas nafsu dari melakukan maksiat? Bukan hanya melakukan maksiat, ada melakukan taat tapi dengan nafsu. Itu meninggalkan hijab di rohani, ya, meninggalkan hijab. Apa perkataan kiai dulu? Dia mengatakan ngaji tai, kiai tai, sembayang tai. Artinya ini kan kebaikan, kenapa ditai-taiin? Karena masih jadi hijab. Itu menimbulkan sombong, dan sombong itu sifat nafsu.
Kalau dia punya guru, maka gurunya nanti yang akan menghinakan dia agar dia tidak sombong. Sama guru sombong, selesai sudah urusannya. Itu. Nah, itu namanya uzlah. Taib. Fa'alam dzalika ya akhi, ketahuilah. Yang terakhir ini, walzimis samta. Apa walzimis samta? Dan senantiasalah diam. Ini selesai kita uzlah tuh. Tidur udah, sedikit makan udah, jauhi orang sudah. Sekarang yang keempat, diem. Ya. Illa li daruratin syar'iyyah, kecuali ada darurat. Ya, boleh ngomong. Qala sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yaslama fal yaljimis samta. Dengerin baik-baik, Bu. Barang siapa yang mengingini keselamatan, maka senantiasalah diam. Nahan ngomong itu emang berat, apalagi kalau lagi pengen marah. Tapi menanggung akibat omongan jauh lebih berat. Orang yang berakal akan memilih yang lebih ringan dari yang berat. Jika tidak, berarti akalnya tidak sehat. Berapa banyak omongan kita seselin. Ya. Saya ngedengar, Pak, ada seorang ibu-ibu nyesel aja. Apa nyeselnya? Dulu lakinya pengen kawin lagi, Pak. Ini saya ngomong sama bapak-bapak ya. Enggak diizinin, diomelin, baik. Ngebatin itu laki. Punya sakit jantung, mati. Apa udah di depan mayat kata bininya, kalau memang saya izinin kawin lagi hidup, mah saya izinin dah, katanya gitu. Ngaco gua ngomong, coba. Ngaco kan, Pak? Ini kisah nyata, Bu, jangan marah. Saya nemuin cerita ini udah 3 orang, berarti banyak itu kalau udah 3 orang mah. Ada kiai begitu, ada. Bininya kiai, nggak enak. Saya kalau disebut mah nggak boleh. Cuman ada. Makanya jangan sampai nyesel tuh kalau yang lakinya kiai itu. Pas mati aja nyesel. Waduh, kompor itu. Enggak, itu mah contoh kecil ya. Contoh besar artinya orang sering tidak mampu menahan omongan, betah aja. Malah akibatnya yang dia tanggung itu lebih berat. Hanya akal yang bisa membedakan mana yang dia harus lakukan. Kalau itu akal, bagaimana kalau akhlak rohani? Memang diam langsung. Bu, nanti di akhirat, Bu, dengerin nih. Nanti di akhirat nanti orang lagi kumpul semua satu dunia nih, bruk. Tiba-tiba malaikat menyingkirkan kerumunan orang yang banyak itu, minta jalan untuk ada orang yang akan lalu. Orang semua melihat siapa itu. Rupanya malaikat di depan membuka jalan. Siapa di belakang malaikat? Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mau dibawa ke surga duluan, Bu. Ya, disingkirin semua orang. Lalu ada orang di belakang dia, banyak perempuan yang mengiringi dia. Siapa yang akhlaknya mengikuti dia? Apa sifat Fatimah, Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha? Pemalu. Hatta kepada suaminya tidak pernah mengatakan sesuatu yang buruk kepada suaminya. Hatta auratnya, Bu, meskipun berhubungan gak mau dilihat. Sama suaminya malu. Maka kata Nabi, al-haya'u minal iman. Dalam satu riwayat, bal imanu kulluh. Bahkan semua iman itu adalah malu. Ini mah gak malu, ngaji suruh jangan ngomong lagi. Ya gak malu, ini majelis, ini suci majelis ilmu itu.
Ya. Nanti saya ceritakan pelan-pelan kesucian ilmu Allah itu, dan ada majelis ilmu. Kenapa mulia dan kudus? Ya, karena Allah akan memberitahu tentang dirinya, yaitu ilmu. Apabila Allah mau beritahu tentang dirinya, maka Allah akan beri ilmu. Ya, itu Sayyidah Fatimah. Sekali aja dia mengeluh kepada Rasulullah, itu gak disuruh sama lakinya. Karena lakinya nggak bisa ngasih apa-apa, hidup susah. Menyediain makanan Sayyidina Ali, sampai biji korma kali enak kali ya kalau hancur saya mau olah jadi bubur, yang penting laki saya makan. Lah nggak halus-halus bu, biji korma. Lah kalau juga halus berapa biji kalau sampai semangkok mah? Ya, dulu nggak ada blender kapan? Kalau sekarang mah ada. Ya, lebih ada blender juga lah, pecah blendernya. Akhirnya kata Sayyidina Ali, udah ada sana noh, pulang ke bapak. Bapak itu habis perang dapat banyak banget itu bekas perang, dan termasuk dapat jariah, bisa nyari pembantu di rumah. Ya, datang dia ke bapaknya, keadaan susah, keadaan menderita, keadaan musibah, minta tolong sama bapaknya. Assalamualaikum pak, bla 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 bla. Mau tidak kamu saya kasih yang lebih baik dari semua permintaanmu? Dia minta bagian makanan, kayak duit, kayak dan pembantu. Mau? Mau. Bacalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gembira. Sayyidatuna Fatimah pulang. Lah Sayyidina Ali ngeliat, lah kagak bawa apa-apa, kagak ada yang ngiringin. Udah. Bapak saya ngasih yang lebih baik. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala. Zikir, ingat kepada Allah, hati bersih, mulia, itu yang bikin enak. Ini mah orang tua mikirin bagaimana anak gua makan kagak. Disayang nggak sama Allah? Nggak dipikirin. Ora, gua kan disiksa kayak dia pakai bodoh amat. Karena kita mikirnya bukan pakai rohani, pakai otak yang berdiri di hayawan ini. Itu namanya materialistik, hedonistik. Ada nggak tik lainnya? Ya, itu dari tubuh semua. Hiduplah dengan rohani. Kunu Rabbanin, kata Allah. Derita itu karena nggak ada rohani. Bukan seberapa derita, bukan. Ya. Dan ujilah itu untuk itu. Nah, diam juga untuk itu. Membangun rohani. Wa kana al-ustazu al-Qushairi rahimahullahu ta'ala yaqulu innama asarul qaumus sukuta lima alimu annal kalama minal afat. Kenapa orang-orang sufi itu mengutamakan diam? Karena mereka tahu bahwa kalam itu mempunyai afat, beberapa kecelakaan, beberapa keburukan. Summa lamma fihi mana? Min hazin nafs wa izhari sifatil madah wal maili ila man yumayyizu an ashkalihi bi husnin nutuq. Kemudian kenapa lagi? Karena terdapat di dalam kalam itu bagian dan keinginan daripada nafsu. Nih, dari omongan kita ini ada bagian nafsu. Artinya yang memperkuat nafsu kita itu dari omongan. Ada dari makanan. Kenapa makan sedikit? Karena makan ini juga banyak memberikan nafsu. Ada haz itu apa? Bagian dia. Ya, artinya makanan dia, empan dia. Dari ngomong, dari tidur berlebihan, nafsu kuat. Makan kebanyakan, nafsu kuat. Ngomong kebanyakan, nafsu kuat, Bu. Nah, bagian nafsunya hapus. Jadi ngomong tinggal baiknya aja. Orang kalau sudah nafsunya baik, ngomong falyakul khairan aw liyasmut.
Sampai Nabi menaruh hadis as-samtu najah. Sudah, diam itu selamat. Coba kemarin kalau zaman 01, 02 kalau diam selamat kan? Nggak berantem di Facebook. Ya. Yang diam selamat, nggak punya musuh. Coba ngomong apa baik di WA, berantem di Facebook, berantem sama laki, ada laki sama bini berantem juga. Ya, lakinya 01, bininya 02. Ya, ngomong itu buruk. Kemudian di dalam ngomong itu juga ada penampilan sifat pujian. Izharu sifatil madah. Ada mengizharkan sifat ingin dipuji. Atau keluar pujian. Dan pujian itu berbahaya. Dan kecondongan kepada orang yang mengistimewakan dia dari orang yang selevel dengan dia. Dengan husnul natak. Coba. Ada orang kalau ngomong indah banget. Orang, wih, itu lebih bagus daripada ini. Ya. Nah, dengan ngomongnya bagus, akhirnya dia dibedain sama orang ini baik dari omongan. Padahal belum tentu dia bagus, tapi omongannya dia pisan. Saya mah kalau seminggu itu ngaji 4 hari, ya 2 hari kayak bukan saya nggak ngaji, saya tetap ngaji di rumah. Tiap malam saya mah sholat. Kan itu omongan tuh. Ya. Dengan omongan itu, wah Allah ini ibu soleha men. Ya. Ya. Wa ghairu hadza min afatil kalam. Ya. Dan selain daripada ini dan lain-lain maksudnya daripada kalam-kalam yang buruk. Jadi mereka diam. Ya. Hatta para wali, dia wali, enggak ngomong dia wali. Ya. Enggak ngesanin. Saya sebetulnya wali tapi orang enggak ada yang tahu. Lah kan. Ya. Lah iya. Atau dengan cara lain, tetap dengan omong. Gitu. Karena masalah kebaikan jiwa itu sifat di dalam hati orang nggak ada yang tahu. Nah maka nggak ada yang tahu wali bu, kecuali wali, karena terkubur di jiwa. Nah maka nanti orang pengaku-ngaku dia ingin menunjukkan kalau dia wali, nanti kecil di omongannya. Ya, meskipun nggak kata-katanya nggak saya ini wali enggak, tapi ada itu dari omongan tetap. Wali mah nggak bisa diketahui. Kalau diomong bukan. Ya. Nah ini dari omongan bahayanya. Karena kalau orang wali dikasih wilayah itu kalau sifat-sifat rohani itu sudah sempurna, ini berarti dia wilayah Tuhan. Dia wali. Dan seluruh isi sifat kewalian itu ya, menghilangkan dirinya, menghilangkan ananiyahnya, menghilangkan pengakuannya. Berarti kewalian jika diberikan ke jiwa lengkap dengan tidak mengakunya, lengkap sudah. Setelah jadi wali ternyata baru tahu semua punya Allah, bagaimana mengaku. Nah nanti orang yang mengaku-ngaku karena wali itu nggak kelihatan, diizharkan itu bagian dari nafsu. Ngomong dah. Ya. Biar ya kan kata kiai dulu, biar dihina-hina lah kalau emangnya nggak kudu ngaku. Ya. Nah ini wa kana Syekh Abu Bakar Ibnu Ayyash
rahimahullahu taala yaqulu kasratul kalam tanshipul hasanati kama tanshipul ardu ba'dal ma. Banyak ngomong itu akan apa? Tanship itu mengeringkan, mengeringkan, menghisap kebaikan seperti menghisap bumi setelah adanya air. Air taruh ke bumi, lalu yanshif, apa itu? Menyerap, menyerap. Tuh. Air kan nyerap ke bumi kan, hilang kan lama-lama. Begitu juga ngomong. Banyak menyerap kebaikan, pahala dari ngomong. Makanya kata Nabi, al-hasadu ya'kulu al-hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki kan ngomong. Menghapus ya, pahala kebaikan yang udah kita lakukan seperti api membakar kayu kering. Dengki, gibah, namimah, ini semua memakan, menghisap, meresap kebaikan. Itu semua dari lidah. Ada dalam hadis dhaif mengatakan 5 dosa besar. Dusta, ngomong nggak? Gibah, ngomong nggak? Adu domba, namimah, ngomong nggak? Saksi palsu, ngomong nggak? Yang kelimanya durhaka kepada orang tua. Ini lidah semua. Imam Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nanya kepada Nabi, emang akibat lidah ini ngomong ini bisa masuk neraka? Nabi sampai mengatakan sakilatka ummak. Nggak tahu artinya apa karena Nabi yang ngomong itu ya. Nah, yang jelas Nabi marah. Setiap orang akan menuai siksa di neraka akibat dari mulutnya. Nggak perlu di dunia, di akhirat Pak. Di dunia banyak banget Pak kena omongan. Ya. Seburuk-buruknya orang, jika ngomongin orang, maka jangan ada yang membawa omongan itu ke orang. Hati kita kalau bukan wali nih Bu nih, kita dekat sama orang, sering berdua, nggak tahu dia di luar tiba-tiba ngomongin keburukan kita. Orang ngedenger, orang itu nyampein ke kita. Berubah gak kita sama temen itu Bu? Siapa yang kurang ajar? Yang nyampein. Mungkin aja temen itu lagi ngomong yang namanya orang Bu, kita ini nggak ada keburukannya, ada. Lah dia lagi ngomong mungkin ngomong keburukannya. Atau udah ngomong habis itu dia sadar insaf. Stop. Apa urusan kita nyampein omongan orang ke orang lain? Itu akhlak. Kecuali wali meskipun sampai ke dia ya didoakan gitu. Nah ini omongan, semua itu dari omongan. Wa kana al-Qudairi rahimallahu taala yaqulu min man adda kalamahu min amalih qalla kalamu. Orang yang menghitung omongannya dari amalnya maka akan sedikit omongannya. Ya. Man adda kalamah min amalih qalla kalamu. Barang siapa yang menghitung dari omongannya, menghitung omongannya daripada amalnya, omongannya sedikit. Orang kalau dia akan menghitung omongan, ya, maka omongannya akan sedikit, dia akan beramal banyak. Ya. Ini mah kita nggak pernah ngitung omongan kita. Ayo aja ngomong, akhirnya amalnya nggak ada, ngomong aja. Maka coba kita introspeksi ya kepada omongan kita itu. Wa ma warisul hikmata illa bisamat. Hikmah itu hanya diwarisi dengan diam. Orang kalau ada apa-apa jaga mulutnya, maka akan ada
inspirasi jernih ke pikirannya, ngomongnya baik. Tahan dulu. Ya. Nafsu nggak bisa. Kita nggak denger nih orang nggak enak itu nggak bisa kalau nggak ngomong. Diam dulu. Nanti juga lama-lama berubah itu, kalau udah masuk ke hati berubah itu. Omongan buruk jadi baik, keluar dari hati itu ke mulut baik. Tapi kalau enggak langsung ke sini, langsung dari otak ini ke mulut, apa baik udah. Ya. Orang ngomong satu, dia ngomong dua. Orang ngomong tiga, dia 10. Nah ini. Tidaklah mereka mewarisi hikmah, melainkan bisomat dengan diam, wa tafakur dan berpikir, wal waro dan waro pin nutuk. Coba waro di dalam berucap. Apa waro di dalam berucap? Kalau waro dalam harta, dia tidak mau lebih. Waro di dalam kalam, tidak mau lebih omongannya. Seperlunya saja. Pudulul kalam itu banyak membuat hati keras. Orang yang banyak ngomong keras hatinya. Wal waro pin nutuk, itu koma sebetulnya di situ. Wal waro pin nutuk, waro dalam ucapan asyadu minu, lebih berat, lebih susah. Pil lukmati wasiab, daripada waro makanan dan baju. Orang mungkin makanannya milih-milih dari yang subhat. Bajunya milih-milih, tapi ngomong susah milih-milih. Ya. Lebih berat milih-milih ngomong yang baik. Ya. Kecuali orang itu punya cinta di hatinya kepada Allah, baru ngomongnya enak. Apa aja ngomongnya enak. Kalau yang ngedenger hatinya rusak, ya langsung nyamber. Tapi kalau yang ngedenger hatinya bersih, masuknya enak lagi, keluarnya enak. Semua itu bergantung kepada hati. Wa qad ajma'u ala annal anwara rabbaniyah. Ulama sufi semua sepakat bahwa cahaya Tuhan. Ini Pak, apa cahaya Tuhan ini? Akhlakul karimah, sifat ulia, hakikat Muhammadiyah, nafahat ruhiyah, madad rabbani, sama artinya itu. Takhruju, lahir min qalbil murid, dari hati seorang murid. Idza takallama, jika dia bicara bil lagwin, ya, kalam yang tidak ada gunanya. Seorang salik, seorang ahli tarikat ngomong aja buruk, itu dicabut oleh Allah sifat mulianya. Ya. Nih para tabi'inat tabi'in, bukan tabi'in, tabi'inat tabi'in. Ketika mereka mendapat pelajaran dari tabi'in, tabi'in dari sahabat, tentang apa? Tentang jangan ngomong buruk. Apa yang dilakukan oleh ulama tabi'inat tabi'in? Memasukkan mulutnya batu, kerikil. Jadi kalau misalnya dia ada apa-apa, nggak ngomong. Kalau kata saya apa? Lakban. Ya kalau batu mah kalian nggak mau. Zaman tabi tertulis di kitab-kitab itu. Ya. Jadi kalau dia mau pergi nyampur orang, dimasukin batu mulutnya. Ibu-ibu juga kalau ngaji masukin batu mulutnya tuh. Ya. 15 tahun kisah mereka. Begitu dibuka, apa yang terjadi pada dirinya? Jiwanya itu hanya ingin ngomong yang baik. Bu, kalau udah hidup rohani, ya, ini kan baik di sininya. Itu dia ingin keluar, Bu, keluarnya baik. Kalau ininya baik, ingin keluar, keluarnya baik. Begitu dilepas itu batu, ngomongnya yang baik-baik aja. Ya.
Nah paling enggak saya jadi kerikilnya. Jangan ngomong Bu, itu kerikil. Tajam kerikilnya lagi tuh. Karena kalau orang ngomong langsung tidak ada manfaatnya, udah. Wa yasiru qalbuhu muslima. Hatinya jadi gelap karena cahayanya hilang. Wa annahu matan hadama ruknun min arkanit thariq tabi'ahul baqi. Kalau salah satu rukun tarekat ini hancur, maka rukun yang lain ngikutin. Apa rukun yang lain? Dia udah kurang tidur, kurang makan, ya. Dan tidak bergaul dengan orang, ngomong, hancur satu rukun. Lama-lama tidur nyenyak, makan banyak, udah hancur. Wa zakaru anna mu'zamal arkani arba'atun, dan mereka menyebutkan para aulia itu bahwa rukun tarikat yang besar itu 4. Al-ju', lapar. Was-sahr, tidak tidur malam. Bukan begadang. Ya. Tetapi menghidupkan malam. Menghidupkan malam itu tergantung isinya apa. Enggak mesti sholat, apa saja. Ihya'ul lail, bisa berpikir, bisa zikir, bisa baca kitab, bisa sholat, ya. Bisa melakukan kebaikan untuk besok hari, ya. Yang penting ada waktu malam digunakan untuk kebaikan, itu punya nilai yang lain. Kenapa Bu? Karena orang melakukan kebaikan di siang hari itu tempat terlihat, kalau malam orang tidur. Amal yang untuk Allah itu berguna kepada pembangunan hati. Ini mah semua amal mau di-actionin di depan orang, udah nggak berguna di hati. Taib. Wal uzlah, wasamat, dan diam. 4 udah tuh kita terangin. Wa majada ala hada bahwa minat tawabi'. Adapun lebih dari 4 ini, itu mah ekornya, pengikutnya, pendukungnya, pendorongnya. Wa ansadu, mereka membaca nasid, baitul wilayati kusimat arkanuhu, rumah kewalian itu dibagi 4 sudut. Sadatuna fihi minal abdali, dan para pembesar kita, ya, minal abdali, daripada para wali, fihi, di dalam bait wilayah, di dalam rumah kewalian itu salah satunya abdal, ya, itu para pembesar kita. Ma baina samti, apa 4 itu? Ada di antara samtin, diem, wa'tizalin, uzlah, daiman, yang daim artinya hati, al-uzlah qalbiyah di situ, wal ju'u, dan lapar, was-saharu, dan bangun malam, an-nazihul ghali, ya, bangun malam yang an-nazih, yang yang mensucikan, al-ghali, dan yang berharga, yang mulia. Nah ini 4 rukunnya. Nah maka Bapak, Ibu-ibu, salah satu 4 ini, ya, jika kita melakukan, kita mesti paham untuk menghapuskan keburukan bekas perbuatan kita, dan lakukan dengan niat karena Allah saja, jangan karena yang lain. Ini mah keterangan wali. Jangan pengen jadi wali, bukan. Itu nama yang diberikan oleh agama. Jika orang yang dekat dengan Allah namanya wali. Jangan pengen wali, pengennya dekat sama Allah. Dekat dalam arti karena Allah melakukannya. Nah maka paling enggak, kita kalau enggak setiap malam, seminggu sekali, sebelum subuh 1 jam bangun, coba sholat, minta ampun kepada Allah, dan
untuk Allah. Enggak usah pakai 4-5 kali salam, 2 rakaat salam, tidur lagi udah. Enggak usah doa sampai baca. Ya. Ada kata sahabat begini, hayya nu'minu sa'ah. Apakah sahabat itu 24 jam gak beriman? Apa maksudnya hayya nu'minu sa'ah? Duduk sendiri ingat Allah dalam waktu yang sebentar. Sahabat mengatakannya, yuk kita beriman sebentar. Apakah itu gak iman? Mereka hidupnya iman. Ada waktu untuk Allah saja antara kita. Untuk kita juga gak ada. Dan tempatnya biasanya digunakan oleh para wali tengah malam sebelum subuh. Ya, dia bangun, gak usah sholat, gak usah zikir, tafakkur saja. Ya Allah, saya hamba yang hina berdosa, mohon ampun. Jauh seperti Nabi, kayak gak mungkin seperti wali juga sama. Yang penting hamba ini diterima saja, berikan apa yang terbaik. Selesai, tidur dah bu. Itu lebih manfaat daripada kita ibadah bertahun-tahun tuh. Tafakkaru sa'ah khairun min sab'ina ibadah. Hafal itu udah, hadis itu orang ceger semua. Dari kecil saya nggak dengar hadis itu. Ya. Itu yang disebut oleh sahabat nu'minu sa'ah. Coba lihat ke diri kita, ada enggak kita waktu untuk Allah? Enggak ada. Ya. Udah di tempat ngaji, enggak ada untuk Allah. Masih ngomong, be. Jangan ada pembahasan kalau udah di dalam majelis itu hilang, tunda entar. Bukan apa ya? Bukan enggak boleh. Boleh Darus Syariah kalau emang ini kalau nggak dibilangin ini sebelah ini mati anaknya baru boleh. Ya, ono anak kecebur di sumur. Lah itu mah kudu bilang lah bong nggak ngaji, nggak boleh ngomong ngaji. Ntar bilanginnya aku udah ngaji lah mati. Ya kecuali begitu bahayanya. Lah kan ntar dia bisa ngomong. Maksudnya begitu. Itu nafsu bu nggak sabar, pengen karang bae ngomong. Paham bu? Man istaqama lisanu khasyu'a qalbu. Tundukkan hati kepada Allah dengan ngomong yang baik, yang lurus. Ini bahasan terakhir kita. Selanjutnya malah wala tatruk qiyamul lail. Sebetulnya pembahasan qiyamul lail nanti tuh. Ya. Bulan depan insyaallah jika panjang umur, sehat badan dan diberikan kekuatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.